Rabbihi wa man tabi'a sunnata wa qadah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Alhamdulillah, syukur Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita masih diberi panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih diparingi sehat walafiat, masih diparingi waktu luang, kesempatan untuk mencari ilmu, pengawasan. Dengan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan amal ibadah jenengan semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya, khususnya di bulan Rajab, mudah-mudahan semuanya hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Monggo niki saderenge kita mulai pengawasan, ada tetangga kita yang baru meninggal kemarin, yaitu almarhumah Ibu Rena Sulistyo Ningsih, ya tetangga Haji Minto. Monggo kita fatihahkan kepada beliau, mudah-mudahan almarhumah diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan almarhumah amal ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan almarhumah dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah li hayatud dunya wal akhirah fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo sareng-sareng kita niat iktikaf di masjid. Mungkin belum ada yang niat iktikaf, mudah-mudahan kita niat iktikaf, berdiam diri di masjid mulai tadi sampai nanti diterima pahala, diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaitu, monggo sareng bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dibarengi kula di mantuni, monggo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah niat di masjid. Mudah-mudahan ibadah kita di masjid terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng kita membaca niat sebelum kita belajar ilmu agama. Monggo bareng-bareng niki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalat ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian. Sebelum kita membaca kitab, kita meneruskan kajian yang kemarin
tentang nopo, tentang wudu. Nggih, wudu adalah termasuk saderenge kula panjenengan sedaya salat wajib wudu. Wudu iki termasuk kesempurnaan kewajiban saderenge salat. Sapa-sapa sing gak wudu batal, kemudian ndak wudu maka mboten sah salate. Maka dari itu perlu diperhatikno ya, paham salate tapi mboten paham wuduke, paham masalah salate tapi mboten semerap napa mawon sing membatalno wudu niku. Lah perlu diketahui saderenge paham masalah salat, monggo sedaya niki diuraikan. Kalau nyampaikan tentang masalah hukum niki sing wajib napa mawon, sing disunnahno napa mawon, sing batalno wudu niku napa mawon. Maka gede kalau mungkin wingi sampun kula terangaken tentang napa pertama kali iya arkanul wudu adalah niat. Sampun harus niat. Nek mboten niat wuduke maka mboten sah wuduke. Nek wuduke mboten sah maka salate mboten sah. Ya, yang paling penting adalah wudu niat. Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat ya Allah nawaitul wudu'a untuk wudu li rafil hadas, untuk mengangkat hadas. Mari nguyu, mari ngentut, mari nyekel bojone. Iya, mari nyekel maaf kemaluane batal. Mungkin mari napa mawon, mari tilem nggih sing gak ono batal. Lah niki wudu untuk mengangkat hadas. Hadas iku mang asale gak oleh sembayang gara-gara batal, marno wudu niat maka diangkat iku hadase. Diangkat iku mang sing gak oleh dadi oleh. Maka dari wudu nawaitul wudu'a birafil hadasil asghar. Ya, karena kenapa asghar? Karena wudu iki termasuk ya hadas yang kecil. Nggih, maaf, mari kumpul lanang wedok hubungan intim boten saged cuma wudu, harus mandi besar, mandi janabah, atau mimpi wong lanang mimpi atau wedok mimpi keluar air mani, gak cukup wudu, harus mandi besar. Nggih, atau yang lainnya maaf sing lanang dulinan TDE sampai metu, iya, maka wajib mandi. Mboten sakit wudu tok, mboten sakit. Maka dari itu, lah niki wudu hadas asghar, hadas sing cilik. Iku mang nguyu, kentut, iya, nyekel bojone, nyekel wedok wong lain sing dudu mahrame, nggih, nyekel kemaluane, tilem turuni miring ini, ya sekiranya kumang kentut atau tidak kentut. Lah niku jenenge hadas asghar. Iku mang wudu. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Lu aku gak iso bahasa Arab ya apa? Di bahasa Indonesia Bu. Iya, bahasa Indonesia Bu. Jawa mboten apa-apa. Cina gak apa-apa. Bahasa Sunda apa-apa. Sembarang wis, bahasa Surabaya, bahasa wong Pandaan, wong Tawang gak apa-apa. Aku jate wudu gawe ngangkat hadas lillahi ta'ala. Monggo niku saged. Loh, kapan wuduke? Kapan niate iku mau wudu? Ketika membasuh wajah. Ketika membasuh wajah iku mang nawaitul wudu'a birafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Nah, niku batasnya apa wajah iku mang? Batasnya dari ujung rambut sing pertama kali muncul rambutnya sampai dagu. Iki dawane. Lebare mulai anu ni kuping iki sampai anu ni kuping malih. Niku bunderan iki mang iki sing wajib dibasuh wajahe. Wajib. Tapi ulama mengatakan ojo ngepres, ojo medit. Wis tak pres banyu itu tok kene ae. Saged. Lebih baik apa dilebeni. Oke, paham ya? Oh, pas kini sampai lebeni tutup kini banyu nih. Digambir tutup kini. Bisa. Ya. Niki dilebeni mriki. Iya. Niki dilebeni. Jadi niatnya wudu kita nih. Gua banyu teko napa kamar mandi atau teko kan jeding ini.
nawaitul wudu'a di rafil hadasil ashari fardhan lillahi ta'ala. Dilebeni iki rambut, dilebeni kuping, dilebeni iki jenggot, dilebeni itu gini. Oh jadi preset gini. Karena apa? Iki wajib pas, tapi lebih baik dilebeni daripada engkau kurang. Iku jenenge sesuatu sing kurang tepat ditambahi, lebih baik ditambahi. Lah niku termasuk membasuh wajah iku mang, iya harus diperhatiin napa? Teko gini pertama ketek, maaf mari subuh turu bengi mungkin wongi ketekan ini ya atau belekan gini. Iya, iku sadurunge nang wajah dibersihni dhisik. Iya, sampai tangan iki sunai bersihni ini. Dibersihni. Pek tarik ketekan aku. Iya, kemudian gini ini dibersihni. Soalnya apa? Kadang-kadang banyu gak iso mlebu gara-gara ana keteke. Sing gak iso mlebu banyu nang karena ana keteke iku mang sehingga iku mang gak sah membasuh wajah. Jadi sadurunge wajah iku mang dibasuh harus diperhatikno masalah apa sing garakno gak mlebune banyu. Iku sing perlu diperhatikno. Kemudian jenggot, sing duwe jenggot. Apa sing duwe jenggot iki? Kayak aku iki ya. Iya, jenggot iki ibu-ibu gak duwe ya. Sing duwe jenggot iki mang. Ya apa? Apa harus mlebu kabeh banyu iki mang nang padak mboten. Iya, sing mlebu iku mang sing ketok rambute jenggot iki tok. Iya, sing jero gak perlu kena banyu. Ya apa? Apa? Karena ketebelan. Kecuali rambutnya siji loro telu, ya kan ketok patake kah? Ketok. Iku harus kena patake jenggot. Tapi di gembel kayak aku gak ketok patake, maka gak perlu sampai jero-jero ini gak usah. Iya, gak perlu sampai cuma di luar tok jenggot iki mang. Dibasuh dingin itu adalah cukup. Ini termasuk napa? Termasuk kewajiban membasuh wajah dan sunnah-sunnahnya membasuh wajah. Ping pira? Wajibe sekali cukup. Sunahe ping 3. Cukup. Lho sekali aku cukup iki wajahku. Cukup kabeh. Iya. Apakah harus 3? Enggak harus 3. 3 ping 3 niku sunnah. Sekiranya niku mang cukup sekali tapi wis kena kabeh banyune, maka itu cukup sekali. Sing nomor 3 adalah sunnah. Bisa dipahami nggih? Nah, niku sing tentang masalah wajah. Sing nomor kali adalah nopo? Tentang masalah tangan. Ya. Ngapunten nggih. Lah tangan iki. Tangan iki batas itu kondisi wudu. Apa pas kene? Ya, ujung iki jenenge mirfaq. Tulang antara tulang ini dua tulang iki jenenge mirfaq. Mirfaq iki orang wudu teko kene sampai dengkul iki pas, dengkul tangan iki. Iya, tapi aja dipres. Medite terlalu nemen medite ya. Sampai duduk duit itu medit ngene medit enggak boleh dipres. Lebih baik dilebeni. Dilebeni teko sing wajib. Iki sing wajib tapi dilebeni tutuk gini. Kayak mang wajah iku mang. Wajah iki pas, wajah iki pas. Tapi lebih baik dilebeni daripada aku kurang. Soalnya apa? Bek ngepres udine kok mang gak kena sampai gini maka tidak sah tangannya dibasuh. Paham nggih Pak Bung nggih? Paham nggih ya? Jadi harus lebih. Jadi dengkul iki mang dilebeni. Ya apa carane? Iso wudu ini, ya, tangan ini, atau dicambior ini, iya. Apakah harus dipijit-pijit ini? Gak harus. Imam Syafi'i tidak diwajibkan untuk memijat atau menginik nopo tangane atau wajahnya. Gak perlu. Iku Imam Malik. Imam Malik wajib. Kenapa? Jadi Imam Malik banyu iku mang harus ini baru melbunang pori-pori ini. Tapi Imam Syafi'i mboten. Cukup disiram ini tok, dicambiur ini tok, sekali, 2 kali, 3 kali cukup. Imam Syafi'i. Sekiranya niku mang cukup sekali, cukup eman banyune, gak apa-apa. Malah ada yang mengatakan andaan akeh banyune ya. Ono sing tempat kota iki banyune titik. Sak cibuk iso gawe wudu, iso.
Iya, cukup sitok ini, sitok gimang mahal gimang. Diratakno. Mencukupi wajah cukup sekali. Paham ya? Cukup maning ke tangan. Diratakno. Tidak harus apa? Tidak harus nyiram ini mboten. Sekiranya iku mang banyu mang diratakno ini kena banyu kabeh cukup. Paham ya? Soalnya apa? Apa banyune titien. Ya apa carane? Banyu aqua bisa dibotolan. Ya, tuku lunga, waduh rek, ono mati ini banyu mati di pom bensin gak ono banyu. Ya apa cara wuduke? Ya botol aqua gede iku mang ge wudu. Saged. Si penting wajibnya ojo sampai ditinggalkan. Gak harus ping telu. Banyune akeh, monggo sampai ping telu, ping 10 gak apa-apa. Tapi mubatir banyune dibuang-buang. Makanya ono masjid tolong selesai dimatikan kerannya. Man listrike dosa buang banyu. Listrike iki wakaf masjid dibuang-buang gawe yang lainnya. Jadi sing wajib tangan itu harus sampai dengkul iki mang, tapi lebih baik dilebeni daripada kurang. Tapi lebih sunnah lagi untuk gini. Sampai kelek gitu loh. Iya. Iki sunai, tapi wajibnya untuk gini. Paham gitu Pak G? Jadi iki membasuh tangan. Terus sunai tangan iki mang, ya di sela-sela iki mang ini. Ada gambar gini, sela gini. Supaya niki tangan niku kena kabeh banyu. Beta sering apa? Suka tangan ini kurang banyu dilebani banyu. Supaya apa? Setiap tempat ini ada airnya. Bisa dipahami ya? Pertanyaannya nanti masalah tanya lagi ya. Jadi itu yang perlu diutamakan. Untuk tangan ada hukumnya sunnah tahlil. Tahlil iku mang ini, banyu mang. Ya, iki sunnah duduk wajib. Paham ya? Sing wajib adalah membasuh tangan, seluruh tangan tanpa ada yang menghalangi tangan. Kena cat, hati-hati. Mari ngecat. Perhatiin iku mang. Lu ngecat dibersihkan dhisik. Udah memang ana ketek iku mang. Sadurunge uduk dibersihkan oh ana ketek eta. Ana sing mengganggu. Banyu iki mang dibersihkan dhisik sadurunge basuh. Begitu juga tangan. Sing tukang-tukang cat, tukang bangunan, iya, ana sing garakno nutupi kulit sing gak mlebu banyu, maka gak sah wuduke. Harus ditokno dhisik dibersihkan dhisik, mari bersih baru membasuh tangan. Cat ini atau opo yang mengurangi apa? Mengganggu tertutupnya kain. Ampunten ya untuk salah titik. Lah niku termasuk napa? Termasuk yang tangan, ya. Bisa dipahami ya. Mungkin ada pertanyaan sekarang yang wajah maupun yang tangan, ada yang belum paham atau ada pertanyaan, monggo. Saya kasih waktu kesempatan sedikit. Yang laki-laki atau perempuan? Sudah. Ya, pertanyaan bagus. Membasuh tangan itu dari atas ke sini atau dari sini? Semuanya sama. Yang penting digambior banyune, ya. Ya, ada yang di bak besar itu banyune ini. Nawaitul wudu. Seperti misalnya di masjid-masjid itu ada baknya besar, ya. Nawaitul bukan nawa itu. Gambir gini. Ya, dengan tangannya gini. Gambir maneng. 3 kali. Ini. Boleh, misalnya gak iso ngono, pakai keran, dari keran gambir gini. Iya, seperti ini atau di gini Sementing membasuh tangan mencukupi semuanya. Enggak bertanya lagi? Kalau misalnya ada luka terus kita kasih dari bebas gimana? Nah, itu nanti ada kemarin saya yang bertanya kemarin. Itu nanti jawabannya di akhir ya Pak ya. Karena kemarin ada pertanyaan saya tunda untuk hari ini saya jawab perinciannya gimana kalau ketika kita ada luka, ada handaplas atau perban, gimana wudhunya? Apakah wudhunya bagaimana dan gimana sholatnya? Nanti di penghujung acara ini kita jelaskan. Ada pertanyaan lagi?
Ini dulu kamu kan. Kalau pas wudhu ya, kan setelah kena capek, Iya. nggak tahu gimana. Yuk, diulangi lagi, Pak. Kalau wudhu, Iya. tangannya kena capek, Iya. tapi nggak tahu kalau wudhu. Nah, iya, kalau tahu diulangi lagi wudhunya. Kalau itu cat. Iya, malah ketika kita sholat sholat sendiri gini, kemudian tahu-tahu di sini ada catnya di kakinya dia. Ulangi sholat lagi. Kenapa? Harusnya sebelum sholat diperhatikan sesuatu yang dia membuat tidak sah wudhunya. Ya, kalau gampang ngono, yuk gak berarti no nanti. Makanya boleh aja di wudhu kemudian setelah wudhu, loh kok ono cetrek, gak bisa mlebu tangan nih, apa banyu nih, dibersihkan dhisik wudhu lagi. Kenapa? Salat lagi, iya. Apa tidak salat mana? Wudhu mana? Otomatis salat lagi. Iya. Kecuali berjamaah, imam, ya imam. Ternyata imamnya ini, napa? Ono sing gak sah salate, wudhuke, ono CT atau ono sing staples atau apa? Staples atau apa? Solasi atau apa? Sing garano gak mlebu banyu iku mang. Iya, makmumnya gak ero tetap sah. Sing ero imame sing ngulangi dhewe. Paham ya? Imam dhewe sing ngulangi. Makmum gak ero juga usah ngulangi maning. Kecuali dikandani imam, mang aku mah gak sah, sampean ngulangi ngulangi maning. Main gak ero ae mawon ya. Repot gitu dikandani imam. Makanya paling enak sing ero dhewe imame, ya imam dhewe sing ngulangi sembayange. Sing makmum gak ero, gak apa-apa sah. Kenapa? Dia mengikuti imam yang imam nggak tahu hukumnya. Sing ero imame, yuk imam itu sing ngulangi sholat. Paham nggih? Enggak, Pak? Nah, itu pertanyaan yang belum saya jawab. Karena itu ada khilaf orang yang bertato. Ya, dia bertato. Ya apa hukumnya? Ya, sakjane orang bertato itu mang tidak bisa masuk air di dalam pori-porinya kulitnya. Tapi di situ ada khilaf, saya tidak berani jawab karena situ panjang lebar tentang hukumnya masalah tato, Pak. PR bagi saya, Pak. Terima kasih dikasih PR sama Bapak ini. Hukumnya bagaimana orang yang zaman sekarang dipertato, kemudian wudhu, apakah sah wudhunya? Apakah harus dihilangkan tatonya? Apakah dibiarkan tatonya atau bagaimana? Nanti insya Allah ketemu di bulan yang akan datang tentang masalah tato. Boleh, tapi jangan bertato lagi. Oh gitu. Ya, saya tidak berani jawab, Pak. Ini hukumnya masalah ya. Hukum nggak berani saya mau mengatakan saya naik dewe ya. Enggak. Dalam berwudhu ada istilah membasuh dan ada istilah mengusap. Ya. Yang jadinya anggota badan yang mana yang membasuh dan bagian mana yang diusap. Ya, terima kasih ya. Ini pertanyaan bagian mana yang dibasuh atau bagaimana yang bagiannya diusap. Ya, sebetulnya yang dibasuh itu adalah ada wajah, ya, kemudian tangan dibasuh. Dibasuh itu memang digambior bahasanya, bahasa Jawa ya. Ya, kemudian juga kaki, ya. Yang lainnya rambut, ya, telinga ini sunnah, bukan wajib. Ini dibasuh gini. Basuh itu memang ini. Nah, saya katakan tadi itu air ketika dengan sedikitnya air gak mungkin digambior. Kalau digambior otomatis kentean gak cukup. Makanya saya bilang dibasuh itu karena darurat. Sebetulnya tangan wajah bukan dibasuh, tapi bukan diusap, tapi dibasuh, Ustaz. Iya. Tapi karena ini darurat, maka karena dikitnya air, maka terpaksa air tadi itu wajah bukan dibasuh, tapi diusap. Tapi yang asli wajah, tangan dan kaki itu dibasuh, disiram, sedangkan yang kepala ini rambut adalah diusap. Udah, ada tanya lagi? Apa itu sudah berlaku untuk yang sakit ya? Kalau kemarin tangannya itu yang batasi itu ya. Iya. Ya, pertanyaan. Ada bagaimana kalau tangannya patah, tangannya putung, ya, atau kakinya putung, ya, ya, ya. Syariat mengatakan tetap
seakan-akan ada tangannya ya dibasuh yang ada. Misalnya separuh ini ya separuh ini langsung dibasuh. Misalnya habis ya dibasuh ini tok, seakan-akan isqatul wujub, menjatuhkan kewajiban walaupun tidak ada, tapi diniati yang ini adalah tangan. Enggak ada semuanya, terus gak usah disingkiri aja dibasuh, namanya sudah udur. Enggak ada dua-duanya, tidak pakai basuh tangan, kakinya tok disiram wong. Islam tidak memberatkan masalah hukum, mana yang bisa, mana yang mudah dikerjakan, yang nggak bisa nggak usah dikerjakan. Itu pertanyaan Pak Catur ya. Ada pertanyaan lagi? Hukum. Hukumnya wudhu. Ya. Apakah ada bahasa yang hanya ngambil wudhu untuk sholat sama untuk berpergian tidak sama? Pengertian gimana? Maksudnya wudhu untuk Ngambil wudhu untuk sholat itu pakai syariat, aturan. Tapi ada orang yang tidak mau pedot dengan wudhunya, dia mau keluar masuk wudhu, tidak sama. Betul. Jadi ngambil wudhunya tidak sama, tidak harus telu gitu. Jadi cuma sekedarnya mencuci niat. iya. Nah, ya, saya katakan tadi kan, ketika kita ada peluang airnya itu banyak, bisa kita laksanakan sama sunnahnya juga. Kewajibannya sekali, yang penting menyeliputi semuanya, kena air semuanya, rambutnya, wajahnya, kakinya nanti itu. Kalau memang nggak cukup airnya, ya secukupnya. Contoh di bepergian tadi itu, diambil yang wajib-wajibnya aja, nggak perlu yang sunnah. Airnya apa? Bukan masalah wudhu dengan sholat. Karena kita kehidupan sehari-hari itu jaga wudhu terus tuh kadang-kadang tahu lagi. Sama sholat ya maksudnya. Wudhu jaga wudhu terus dari pagi sampai pagi. Ya sama aja hukumnya, sama aja. Karena menjaga wudhu ya hukumnya satu, ya untuk sholat ibadah atau emang menjaga diri supaya dia setiap waktu wudhu terus gitu kan, tetap sama hukumnya. Ada beda wudhu yang untuk ibadah gini caranya, wudhu untuk menjaga selalu wudhu gini caranya, nggak ada beda, sama. Maaf tadi saya salah paham. Wudhu yang untuk berpergian artinya menyaingi wudhu yang untuk sholat. Bahasa menyaingi. Nyanyi apa? Gak ada saingan. Iya, kita misalnya wudhu kayak disunahkan kita selalu wudhu bepergian. Kita mau ke masjid dalam keadaan wudhu, kita mau ke pasar dalam keadaan wudhu, kita naik motor dalam keadaan wudhu, naik mobil dalam wudhu, supaya apa? Terjaga kita dari sesuatu yang tidak baik. Allah akan menjaga, karena apa? Kita menjaga wudhu, kita menjaga syariat, maka Allah akan menjaga dia dari bencana, musibah, maupun kecelakaan, maupun apapun yang ada di perjalanan. Itu bagus wudhunya. Tapi caranya sama, bukan menandingi sama yang lainnya, tidak. Paham ya? Sudah ya? Pertanyaan terus sampai Isya. Iya. Sudah. Kita bab skala yang kedua, diteruskan adalah rukun pertama ya, niat. Kemudian yang kedua membasuh wajah. Kemudian membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan ya. Dari ujung tangan ini sampai siku-siku kita lebihin. Disunahkan untuk sampai melebihi ini. Kemudian yang keempat adalah mengusap rambut. Ya, mengusap rambut. Apakah harus semuanya rambut? Tidak. Ya, sebagian rambut. Mau 3 rambut, mau 4 rambut, terserah. Medit juga banyak titik ini, titik boleh. Ya, tidak, bukan membasuh gambior. Itu Imam Malik. Imam Malik harus seluruhnya rambut harus dibasuh, harus disiram, keluncung bahasanya ya. Rambutnya ya gondol tetap. Sisa air wudhu belum kering itu digosokkan di. Boleh. Ya, lain sendiri. Lain itu rambut ini wajah dilebihin gini boleh aja. Iya, tapi dikhususkan setelah tangan. Namanya tartib. Harus wajah dulu, kemudian tangan, setelah tangan baru rambut. Nanti rukunnya wudhu harus tertib. Kalau nggak tertib, rambut dulu, menurut wajah, harus tangan, gak sah wudhu. Harus tertib. Ada gambaran yang nggak tertib. Ya apa? Contohnya
ono kolam renang. Ono kolam renang. Misalnya wong renang, ya Allah rek aku semari, tapi ojo nguyu ono kolam renang lho ya. Iya, ada ini, kok anget iki. Ternyata nguyu ono kolam renang. Sakjane boleh-boleh saja. Kenapa? Airnya itu banyak. Misalnya untuk wudhu masih menang airnya daripada air kencing. Kenapa? Kalah kencing ambil banyu sak iku mang sak kolam renang. Tapi juga pantes deh. Pas ngene lu rasane oyo. Kan ngeten dia. Iya, ya'udzubillah min dalik. Lah, misalnya habis mari renang, aku ati sembahyang duha. Masyaallah iki wong iki ya. Iya, mari renang nyopo? Aku sembahyang duha. Nyemplung maneh, nyemplung nawaitul wudu abriuk. Loh, oleh Pak. Boleh. Walaupun enggak tertib. Iya. Kemudian nawaitul wudu enggak harus gini, wajah ngene orang renang, tangan ngene tidak usah. Jadi dengan nyemplung nang kolam renang iku mang, sudah niat wudu, ketika nyemplung iku mang, sudah sah wudunya. Mentas iku mang wis dalam keadaan wudu. Paham ya? Apa? Jenabah boleh. Jenabah juga boleh. Kenapa? Karena itu lebih dari 2 kula. Ya, jadi enak. Kalau saya repot kalau langsung sing duwe omah, duwe kalau renang enak. Two in one ya. Jadi langsung nyemplung, gak usah tangannya gerak-gerak, enggak perlu. Dengan menyemplung ini memang sudah mengatakan cukup wudunya. Gak perlu kaki gerak-gerak 3 kali, gak perlu. Sudah masuk kabeh banyune, mlebu nang kuping, mlebu nang iki. Makanya Ramadan atau puasa enggak boleh kita untuk renang. Kenapa? Bisa masuk ke telinga kita airnya atau hidung atau mulut sehingga membatalkan puasa. Makruh hukumnya. Tapi kalau yakin aku bakal mlebu banyu, haram dia untuk renang. Kenapa? Pasti mlebu banyu. Iya, gak sengaja duduk dilebokno enggak. Tahu-tahu masuk membatalkan puasa. Maka lebih baik ojo renang ketika Ramadan. Mandi, monggo mandi. Gambior niatono aku rek panas-panas Ramadan iki poso sak gambior atus biar mboten napa-napa. Selama gak masuk air. Tapi sampean adus, balik-balik adus, kemudian kelebon banyune walaupun gak sengaja batal posone. Kenapa? Sholatnya bukan sholat mandinya bukan wajib, tapi mandi kepingin adem. Kepingin supaya gak kerasa panase, gak kerasa posone. Nah, maka perlu diperhatiin. Paham ya? Lah, itu. Jadi syaratnya wudu harus apa? Tertib. Kecuali kumang renang kumang. Nyemplung pure gak tertib. Guyuman ini. Enggak harus 3 kali mboten. Sekali mentas wis cukup wudunya. Paham ya? Wis. Mari ngono masalah rambut tadi itu ya. Rambut tidak harus banyak rambut. Paling enggak 2-3 rambut, cukup rambut telu kayak banyu ini. Iya, monggo. Tapi kena menen ya pakin. Banyu biasa ini wis. Cukup banyu. Tek pentelu. Wis siji cukup. Yang penting sebagian rambutnya. Sebagian rambut yang ada di kepalanya dia. Pertanyaannya gundul ya apa? Wis dikin patake kok apa maneh. Kate ditumbuk-numbuk. Ngono gak iso wudu dah. Wis pokoke ya iku mang tok. Ya semari mlebu nang patake kepalane cukup. Paham ya? Sampun. Wis. Mari ngono itu masalah rambut. Ya, sing nomor terakhir adalah yang arkan rukunnya wudu adalah kaki. Ya, kaki ini harus ya. Maaf ya. Ini mata kaki ya. Ini mata kaki ya. Wajibnya tuh sini. Pas mata kaki. Maaf ya. Permisi. Ini mata kaki di sini. Ini yang wajib. Harus kena air semuanya. Ojo delok, Pak Slamet. Delok. Kan delok iki lho, delok sing buka sarungku iki. Bahaya dah ngawur. Jadi enggak guyon-guyon ya. Ya, jadi wajibnya itu adalah pas mata kaki. Ya, ini mata kaki. Ya, lebih baik dilebeni titik. Sang ini. Ya, dilebeni dari mata kaki. Lebih afdol sampai dengkul. Ya, sunnahnya sampai dengkul. Tepak ono jeding. Ya,
tepak di apa kamar mandi atau jenenge tempat wudu umum sing wedok atau sing aja dibuka ngene ketok apa pukange haram. Paham ya? Membuka aurat haram, melani sunnah. Paham ya? Jadi bedakno. Lu aku no omah no jeding kan jeding sakarepe sampean buka mutu gak apa-apa. Iya, gain sunai sampai dengkul. Kenapa? Tidak membuka aurat di depannya orang. Tapi ketika di depannya umum, di jeding umum, wudu di masjid maupun yang lain, kok jadi buka kabeh rek. Ketok aurate. Walaupun sama-sama perempuan. Sama-sama laki. Iya, apa mana yang delok sing mah tutup mahram atau perempuan yang lain. Jadi cukup yang wajib delok situasi. Oh, aku ono omah amalno sunnah. Ono luar gak cukup, gak perlu sampai dukur. Nah ini harus namanya dibasuh. Ya, dibasuh air semuanya 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Kemudian sunnah lagi harus disela-sela iki mang. Gawe jentik iki sunnah. Ya, digambil gak apa-apa. Beetan ono kadang wong-wong iku mang ceket kene nih. Antara jari-jari ceket. Jadi gawe iki mang. Ini. Iya, iki disela-selai ambek apa? Ambek tangan iki mang jentik nang jari-jari ini sikil iku mang. Mulai apa jenenge hinsir apa jari kelingking sampai jempol. Jari iki. Ya. Satu ini aja, Bu. Yang kecil ini. Ya boleh semua gini boleh. Apa-apa, tapi disunahkan pakai yang ini. Kenapa? Lebih kecil, lebih mudah. Pengen jempol apa enggak apa telunjuk kegeden. Ya, mlebune repot. Ya, aja dibayangno ya. Ah, ini juga ya, ini no. Disela-sela iki sunnah. Apalagi kecuali misalnya, iki ini nempel gini. Ya, napa nempel. Sekiranya ero bahwa gak mlebu banyu iki, wajib ini nih wajib. Kenapa? Harus masuk air. Sunnah kalau walaupun gak ngene, gak mlebu banyu, iku sunnah. Tapi sekiranya harus ngene baru mlebu banyu, jadi wajib ngene iki wajib. Paham nggih? Harus wajib. Jadi bukan cukup sunnah mboten. Kenapa? Harus diginekno baru iso mlebu banyu. Wajib nginik iku mang, sela-sela iku mang. Kenapa? Harus masuk air semuanya. Dari semuanya kaki iku mang harus masuk air. Bisa dipahami ya? Ini termasuk rukun-rukun wudu. Ya, dari rukun-rukun itu pertama niat, ya, setelah itu wajah, kemudian tangan, 2 disunahkan kanan dhisik, kiri dhisik oleh sunnah kok kanan, ciloro telu. Ya, rambut gak usah kanan kiri, ini tuh cukup. Ya, kemudian kaki kanan dulu 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Ojo melali, tahlil, sela-sela iku mang. Pek tangan ini juga tangane, ya, sing pek sikil, carane iku mang gawe iki mang jari kelingking nang sikile jari-jari kaki. Oleh kelingking kaki kanan sampai ketemu kelingking kaki kiri. Ketemu nih podo. Teko kiri, teko kanan kelingking, ketemu kelingking kiri. Itu sunnah. Model lain model ketinggalan sikil, gaya macam-macam, monggo. Niki sing sunnah. Kemudian sadarinya kita ini sedikit termasuk sunnah Nabi ya. Saya ulangi lagi, termasuk sunnah ketika wudhu ya. Tadi itu adalah sadarinya wajah. Saya ulangi lagi ya. Sadarinya wajah wudhu kita disunahkan membasuh tangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa itu sunnatul wudu? Allah, aku niat untuk sunnahnya wudu 3 kali membasuh. Tentu ini tuh ya, membasuh tangan. Kemudian memasukkan memasukkan air ke mulut. Ya. Bahasanya berkumur. Lepokno tangan ini. Ya, disunahkan sampai ke sini. Loh, iku ono obate. Iya, sunnah Nabi membuat banyak bakteri-bakteri yang hilang sebab mengamalkan sunnah. Di antaranya tadi itu kumur. Ya, kecuali Ramadan ojo pura-pura malbu banyune kok ya. Iku ojo melani sunnah
mari ngono batal. Malah besok kumur biasa. Beke kene cangkeme mambu gak enak ya. Kumur biasa. Ojo ngene. Kayak dulinan banyune klepon banyune jadi batal. Enggak boleh. Ketika puasa tidak boleh mubalaghah berlebihan ketika kita berkumur. Paham ya? Tapi ketika wudhu biasa, monggo sampean dulinan. Ini membersihkan bakteri-bakteri penyakit-penyakit yang ada di tenggorokan. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW juga untuk memperhatikan masalah penyakit. 3 kali kumur. 3 kali kumur, selesai itu masuk ke hidung, air. Loh, ini banyak menghilangkan bakteri yang ada di hidung ini. Ya, ngambil air, ya, sebelah kanan gini, disedot, kemudian ditokno tangan kiri. Nyuni. Juga mana banyune, sedot, kemudian dibuang. Ramadan aja digawe. Jadi mlebu jero batal posone. Jadi jangan dipakai ketika pagi hari sampai maghrib. Bengi taraweh monggo sampe amalno sunah iku mang. Masuk hidung, mlebokno nang cangkem, mlebokno macam-macam akarepe sampean. Soalnya dalam keadaan puasa. Tapi dalam keadaan puasa ojo macam-macam sampai ya hanu pura-pura sunnah anu kelebon batal. Paham nggih? Itu. Ini termasuk sunnah. Berkumur 3 kali, kemudian masukkan air ke hidung, tangan kanan, kemudian mengeluarkan airnya itu tangan kiri. Ini termasuk sunnah. 3 kali. Kemudian termasuk sunnah lagi di sini. Ya, yang tadi yang saya sampaikan ya, untuk membersihkan tadi itu ketek yang ada di sini, ya pakai jari-jari ini, ya, atau dari sini dibersihkan, ya. Kemudian disunahkan tadi itu, ya, kalau memang bisa dipijit, banyu memang gambir kumang dipijit ini. Tapi sunnah bukan wajib, ya. Kemudian disunahnya juga membasuh telinga sunnah bukan wajib, ya. Membasuh telinga ini adalah sunnah. Boleh gini toh, banyu ini, atau gini. Ya, sekalian membersihkan mungkin ada kuman-kuman kotoran yang ada di telinga. Ini sunnah telinga, bukan wajib. Misalnya nggak dibasuh telinganya, sah wudhunya, bukan wajib. Salah teman, salah menitnya, salah. Ya wis. Setelah itu yang lainnya, insya Allah saya ini jelaskan di kesempatan. Sekarang saya mau menjelaskan tentang apa tadi, masalah jabiro, ya. Masalah jabiro ini masalah ada luka dikei perban atau dikei apa jenenge hasaplas, indiplas, ya. Jadi yang berketahui, ya, jabiro itu bahasanya menutupi luka, ya, sampai tidak bisa masuk air ke dalam yang sakit tadi itu. Ya apa cara nih? Ya tetap harus wudhu. Nah, di sini saya rangkum di HP saya ini, dirangkum ada rangkuman, ya. Pertama itu gimana caranya ketika kita wudhu. Ada kalanya ada yang pakai, ini belum masalah kodok ya, masalah cara berwudhu ketika ada hasaplas atau apa jenenge perban, ada kecelakaan atau apa, ya. Itu ada 2 cara berwudunya bagaimana, dan cara mandi besar misalnya, ya apa caranya, ya. Di sini mengatakan caranya pertama, kalau yang sakit dalam keadaan berwudu, pertama wudu dhisik, ya. Mari wudu, setelah wudu misalnya anak tangan kene, ya, anak tangan, iya, mari wudu dibasuh tangan kene, kemudian dibasuh tutup ini, kemudian diusap ambil banyu sing loro iku mang. Yang sakit, ya, diusap ambil banyu. Terus mari ngono, tayamum. Tayamum apa? Tayamum untuk nganteni sing tempat luka iku mang. Kan gak perlu banyu. Iya, tayamum. Nah, itu tayamumnya apa caranya tayamum? Tayamum gampang, debu ini. Mari ngono, basuh wajah. Ya. 3 kali atau sekali, cukup sekali, kemudian gini maning nang tangan, nang 2, walaupun dilewati tok tanai. Iya, setelah itu dilanjut mbasuni
nang rambut, kemudian nang sikit. Paham ya? Itu caranya ketika orang dalam keadaan punya luka dan menutupi kulitnya nggak bisa wudhu. Jadi berwudhu seperti biasa sampai tutup sing luka dibasuh dengan banyu. Tok ini. Ya. Kemudian dilanjut tayamum, kemudian dilanjutkan dengan apa? Dilanjutkan dengan wudhu. Marine wudhu. Cukup itu caranya. Ya. Kalau ketika mandi, ya sama. Kalau mandi cukup, ya mandi digambir iku mang, sisakno toko iki mang, baru tayamum. Mandi biasa bior iki banyak sing luka ya. Bior. Kemudian tayamum untuk yang luka. Itu caranya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami belum? Bisa ya? Tayamumnya di sela-sela wudhu itu apa setelah wudhu? Sela-sela wudhu. Jadi wudhu gini ya. Wudhu sampai luka di sini ya, lukanya di sini, perban di sini. Wudhu, setelah itu dia bertayamum untuk yang luka. Iya, kemudian dilanjutkan wudhunya. Apa mari tangan? Oh, mari tangan rambut. Mari rambut sikil. Dilanjutkan. Paham ya? Jadi tetap wudhunya tetap, kemudian tayamum itu untuk mengganti yang lukanya itu. Kenapa? Luka nggak bisa masuk air. Pengganti yang luka harus dengan tayamum. Tayamum gak sah. Paham ya? Karena tayamum ini pengganti wudhu. Sedangkan wudhunya itu mang gak cukup di luka, airnya gak masuk, maka harus tayamum. Gak tayamum gak sah wudhu itu mang. Bisa pahami ya? Nah, kemudian kenapa tayamumnya? Ya bisa ngambil sendiri, kalau nggak bisa ditayamumi orang. Ditayamumi orang ini dijukukno, kemudian di wajah DE, kemudian diusapno nang tangane DE. Boleh. Kalau tidak mampu untuk mengambil tanah atau tayamum. Yang penting ditayamumi. Pengganti yang luka. Bisa paham ya? Bisa paham ya? Ya itu cuma wajah sama tangan tok. Tayamum itu. Bukan seperti wudhu. Membasuh nanti pembahasannya ada tayamum. Membasuh gini, diurap nang wajah sekali, kemudian nang tangan sekali, nang tangan kiri sekali. Itu cukup. Loh, kalau luka yuk lewat tahun tanah iku mampu dan wudhu cukup. Oh, boleh. Paham ya? Tapi belum selesai ini masalah ini, belum selesai. Kasih tahu dengan disuruh air ya. Air petnya mati. Surabaya itu pakai pompa ya. Pakai apa namanya tanggul. Petnya mati. Apa kita itu langsung tayamum? Apa melanjutkan dari beli minum air mineral dulu? Ya, ini, ya ini sama seperti tayamum. Kenapa kalau ada tayamum? Ketika kita dalam perjalanan tidak mendapatkan air, berusaha. Kalau berusaha sampai ketemu, maka wajib untuk mencari air. Nggak boleh langsung tayamum, nggak boleh. Berusaha untuk mencari air sampai dapat. Iya, berusaha dulu. Langsung mati mana? Loh, saya akeh Alfamaret, Indomaret, gini macem-macem. Dulu di gurun, repot nyolek banyu. Iya, mungkin bisa dia langsung tayamum. Kenapa? Kerepotan untuk mencari air. Mata air itu repot untuk dapatnya. Zaman dahulu, zaman sekarang gampang. Kalau dikit bisa berusaha dapat. Itu ada ukurannya nanti itu. Ada ukurannya. Berapa kilometer kanan kiri nggak dapat, maka itu boleh tayamum. Selama deket sini nggak bisa langsung tayamum, harus berusaha dulu wudhu dulu dengan cara air ya. Terakhir ini sudah ya. Tadi masalah caranya berwudhu ketika ada nempel ini. Nah sekarang gimana hukumnya sholatnya, ya kan? Hukumnya sholat, apakah wudhu sama tayamum ini kemudian kita sholat, apakah tetap diwajib qadha atau tidak? Ada perinciannya ya. Yang pertama, kalau lukanya di anggota tayamum, wajah atau tangan,
lukanya itu ya, di tangan atau di wajah ya, maka wajib tetap mengkodok sholatnya. Kenapa? Karena tadi itu wudu gak iso, tayamum juga gak melbu, ya kan, cuma lewat kan, maka tetap sholat tapi wajib mengkodok. Kenapa? Karena wis banyu gak melbu, dicoba tayamum gak iso bisa. Kenapa? Di tempat tayamum. Kalau di tempat lain ya ada lukanya kaki misalnya, kan bukan tempatnya tayamum, maka bisa tidak wajib pokok mengkodok. Saya ulangi lagi ya, tetap sholat Pak ya, ketika kita ada sakit tetap sholat, tapi apakah wajib mengkodok apa tidak, lihat dulu. Kalau penyakitnya itu, lukanya itu di anggota tayamum di mana? Wajah sama tangan. Kalau lukanya di tangan, maka dia tetap sholat tadi itu, tapi wajib mengkodok. Kenapa? Tidak bisa mengganti, karena juga di tangan tempatnya tayamum juga nggak bisa masuk tanahnya atau debunya. Maka tetap wajib mengkodok. Apa? Mengkodok sholatnya, iya, tetap sholat. Hah? Iya, kalau sudah sembuh, berapa hari sholatnya? Berapa hari? Dia sakitnya 3 hari, sudah diulangi kodok 3 hari. Iya. Hah? Apanya? Loh, nanti itu urusannya lain. Yang penting kita berusaha dulu. Urusan mati ya belah ini. Wes, hari ini Isa gimana ya? Wes ya, itu kalau anggota tayamum. Kalau bukan anggota tayamum, ya di kaki misalnya, di kaki atau di mana? Di perut, di lainnya, di lain anggota tayamum, ya. Kalau pas lukanya itu pas dikasih ihasab pas yang sakit, maka tidak wajib qadha. Paham ya? Ini selain di wajah sama tangan loh ya, di kaki misalnya ya, di kaki mari babalan ya, luka itu mang ditempel secukup dengan lukae sak ngene ditutupi biasa plus sak ngene, gak lebih, maka dia tidak wajib mengqadha. Cukup sholat tadi itu. Kenapa? Karena pas sampai lukae, gak lebih. Paham ya? Bukan di wajah, bukan di tangan, tapi di kaki misalnya lukae. Paham ya? Nah itu kalau pas. Tapi kalau lebih, ya, adzan ya. Terakhir, ya. Kalau lebih, ya, kalau lebih dari yang ini, oh tak lebih ini soalnya boh, gak dilebih ini coplok hansaplase, ya. Gimana? Lihat ketika dipasang tadi itu mang, waktu luka dalam keadaan berwudu apa tidak? Kalau waktu masang dalam keadaan berwudu, ya, maka tidak wajib mengqadha. Paham ya? Tapi kalau tidak wudu, dia wajib mengqadha. Kalau lebih dari luka, oh ini harus wajib tak lebeni, gak lebeni, ya coplok, mengkeret kabeh, ucul kabeh, harus ditambahi, dilebeni ambek kae. Boleh. Kalau waktu nempel luka itu mang dalam keadaan berwudu, maka dia tidak wajib mengqadha sholat. Tapi kalau dia waktu nempel dalam keadaan batal, si nyekel wedok misalnya perawate, ya batal. Iya, mari ngono tetap wajib mengqadha sholatnya. Tapi harus sholat Pak. Oh aku luka, usun ku ae udah beli sholat, untuk sholatin kok gak boleh. Udah ambil pergian, nang pesawat, ya umroh atau haji atau lunga nanti, tetap sholat di pesawat, tetap sholat. Kenapa? Lihurmatul waqt, untuk menghormati waktu. Ketika kita dalam keadaan apa-apa kecelakaan pesawat, kita tidak dosa karena kita sholat walaupun gak dalam keadaan kiblat atau gak kena tempati. Tapi apa? Menghormati waktu. Begitu juga mengeluka itu mang, walaupun kok bakal diwajib mengqadha, ojo ngandel iku engko mati disian, iya kan? Tapi ku mang sholat iku mang, sholat kan semari sholat. Misalnya mati saat dulu diqadha, dia sudah dapat pahala sholat tadi itu. Paham ya? Tapi kok gak sholat jaga engko wis tak qadha mati disian bongko. Iya, soalnya bukan sholat. Nggih, niku perincian tentang masalah anggota tubuh kita ketika kita dalam keadaan luka.
niki mawon ada nih saya. praktek dalam waktu harus mempraktekkan dengan bunyi sholat atau cukup. Oh, saya belum sholat. Oh enggak, bisa ini pesawat ini nggak ruah, ngadep kiblat dia. Ya, kita berwudu, jeding wudu, mana sholat sembarang, ngadep pun ngadep gini, ngikutin kita duduk kursi tadi itu, kursi sholat ini. Allahu Akbar, sholawatu duri al-barakaat ini sholat. Sudah, iki ruku'e, kemudian itidal, kemudian sujud agak gini, pas nombek kursi nih wong tonggone kumang. Sudah, kemudian Allahu Akbar, sholat. Enggak harus rukuk kayak sujud-sujud teman, enggak, cukup di kursi untuk mengarahkan iki rukuk, iki tidak, iki sujud. Itu menentukan. Sikile gak apa-apa, silo gak apa-apa bebas. Tapi tetap wajib mengkodok sholatnya. Selisih hari. Boleh. Yang harus wajib mengkodok fauran secara langsung kalau dia sengaja tidak sholat. Sengaja gak sholat, itu wajib sholat. Sadurunge sembahyang sunnah, sadurunge mangan ngombe, wajib mengkodok sholat. Kenapa? Dia mengampangkan sholat tidak sholat. Tapi karena ada udzur sakit atau bepergian, mengkodoknya boleh alat tarahi, boleh kapan bisanya, meneh besok boleh mengkodoknya. Tapi lebih afdol, lebih awal, lebih bagus daripada menunda. Udine mati disian, dosa dek mangka sampai mengko. Paham ya? Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf atas keterlambatan. Tentunya melebihi dari adzan isya. Tapi karena seru ngomong ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan jadi lama, tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Yang penting bisa diamalkan kita. Kalau PR-nya Bapak tadi itu apa? Pakai tato. Ya, nanti saya cari bahannya, bagaimana hukumnya kalau ketika orang yang sudah memakai tato, apakah sah sholatnya pakai tato atau bagaimana caranya? Insya Allah saya jelaskan di Jumat atau yang akan datang dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang ilmu yang Al-Fakir sampaikan mudah-mudahan bermanfaat khususnya diri saya pribadi, dan mudah-mudahan insya Allah jenengan semuanya bisa memahami, dapat ilmu yang bermanfaat dan bisa mengajari kepada keluarga yang tidak hadir maupun temannya maupun keluarganya lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.